Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ibu Popon Dauni Mkom selaku dosen mata kuliah skripsi 1. Perkenalkan, nama saya Rijal As-Siddiq, Fakultas Ilmu Komputer dan Sistem Informasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Dengan NIM 2021-32-0046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi mata kuliah skripsi 1 dengan judul Analisis Faktor Rendahnya Minat Siswa Mengunjungi Perpustakaan Menggunakan Metode Topsis dengan Studi Kasus di SMK Negeri 1 Sukanagara. Latar belakang, perpustakaan bukan merupakan sesuatu hal yang baru di kalangan masyarakat. Di mana-mana telah didirikan perpustakaan, baik di sekolah umum maupun di sekolah kejuruan, baik di sekolah dasar maupun di sekolah menengah. Banyak masyarakat awam menafsirkan bahwa perpustakaan itu identik dengan buku-buku ataupun setiap tumpukan buku pada suatu tempat itu dinamakan perpustakaan. Penelitian ini ditempat di salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK yang berada di kota Cianjur, tepatnya di SMK Negeri 1 Sukanagara. SMK Negeri 1 Sukanagara adalah salah satu sekolah menengah kejuruan yang berada di Kabupaten Cianjur, bertempat di Jalan Raya Mekarsari, kilometer 7, Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Terdapat bukti bahwa motivasi siswa untuk berkunjung ke perpustakaan SMK Negeri 1 Sukanagara itu menurun. Rendahnya minat siswa ini dapat mempengaruhi pencapaian akademik siswa dan perkembangan keterampilan literasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan siswa untuk terlibat dalam perpustakaan. Dalam membantu memecahkan masalah dan mendapatkan solusi dari masalah yang akan diteliti penulis, penulis menggunakan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS. Penggunaan metode ini cocok jika ingin mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi minat siswa secara hierarki dan menentukan prioritas atau bobot masing-masing faktor. Memungkinkan pemecahan masalah-masalah kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil dan memprioritaskan faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa. Dan berawal dari beberapa masalah di atas, maka peneliti dirasa dapat terdorong untuk mengadakan penelitian ini dengan judul Analisis Faktor Rendahnya Minat Siswa Mengunjungi Perpustakaan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah yang pertama, apa saja faktor rendahnya minat siswa mengunjungi perpustakaan di SMK Negeri 1 Sukanagara menggunakan metode TOPSIS. Yang kedua, apa solusi yang diberikan untuk meningkatkan minat siswa mengunjungi perpustakaan berdasarkan hasil analisis metode TOPSIS. Batasan masalah.
Objek penelitian ini adalah SMK Negeri 1 Sukanagara. Yang kedua, subjek penelitian ini adalah siswa dan siswi SMK Negeri 1 Sukanagara. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan metode sistem pengambil keputusan yaitu TOPSIS. Yang keempat, penelitian ini berfokus kepada faktor rendahnya minat siswa dan siswi SMK Negeri 1 Sukanagara yang jarang sekali mengunjungi perpustakaan dan solusi dari berbagai pihak untuk memajukan minat siswa untuk mengunjungi perpustakaan dan sering memanfaatkan perpustakaan. 5. Penelitian ini akan mengambil data dari hasil wawancara, observasi, dan survei dari beberapa siswa. Yang keenam, mengimplementasikan metode TOPSIS untuk mencari akar permasalahan yang dijadikan masalah judul penelitian. Yang ketujuh, hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya berguna untuk SMK Negeri 1 Sukanagara saja, melainkan untuk perpustakaan di sekolah dimanapun yang mengalami kasus yang sama. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya minat siswa mengunjungi perpustakaan menggunakan metode TOPSIS. Yang kedua, menerapkan metode TOPSIS untuk mengetahui penyebab kurangnya minat siswa mengunjungi perpustakaan dan mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diantaranya adalah yang ke satu, bagi sekolah memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan fasilitas dan layanan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi siswa. Yang kedua, bagi siswa meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya keberadaan perpustakaan dan memanfaatkan mengunjungi perpustakaan secara rutin. Yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah bagi peneliti memberikan pengalaman dalam menerapkan metode TOPSIS pada analisis masalah yang terkait dengan minat baca dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan SMK Negeri 1 Sukanagara. Yang selanjutnya ada dasar teori. Pengertian dan minat siswa. Dilihat dari pengertian etimologi, minat berarti perhatian, kesukaan, kecenderungan hati kepada suatu kegiatan. Sedangkan menurut terminologi, minat berarti adalah keinginan yang harus-menerus untuk memperhatikan atau melakukan sesuatu. Minat dapat menimbulkan semangat dalam melakukan kegiatan agar individu untuk melakukan suatu kegiatan. Minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat juga menentukan suatu sikap yang menyebabkan seorang berbuat baik dalam suatu pekerjaan. Dengan kata lain, minat dapat menjadi sebab dari suatu kegiatan. Dari pengertian tersebut, dapat dirumuskan bahwa arti dari minat adalah kecenderungan jiwa yang aktif yang menyebabkan seseorang atau individu dalam melakukan kegiatan. Yang kedua, ada macam-macam minat. Adapun mengenai macam-macam minat, dikutip dari Kuder dalam Susanto Ahmad 2013 mengelompokkan minat ini menjadi 10 macam, yaitu minat terhadap alam sekitar, yaitu minat terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan binatang, alam, dan tumbuhan. 2. Minat mekanis, yang itu minat terhadap pekerjaan yang bertalian dengan mesin atau alat mekanik. Yang ketiga, minat hitung-menghitung, yaitu minat terhadap pekerjaan yang membutuhkan perhitungan. Yang keempat, minat terhadap ilmu pengetahuan, yaitu minat untuk menentukan fakta-fakta baru dan pemecahan problem, dan seterusnya. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Yang pertama, ada the factor inner
cause atau faktor dari dalam. Maksudnya rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat. Misalnya, hasrat ingin tahu terhadap suatu produk. Yang kedua ada the factor of social motive, faktor motif sosial, yang artinya minat seseorang terhadap objek sesuatu hal. Di samping itu juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri manusia dan motif sosial. Misal seseorang berminat pada prestasi tinggi agar status sosial yang tinggi pula. Yang ketiga ada emotional faktor atau faktor emosional. Selanjutnya ada pengertian perpustakaan. Pengertian perpustakaan sekolah. Perpustakaan berasal dari kata library yang berarti buku-buku, kitab. Perpustakaan adalah ruangan bagian dari suatu bangunan atau bangunan itu sendiri yang digunakan untuk menampung buku-buku dan terbitan lainnya. Biasanya sesuai dengan penyimpanan tertentu untuk keperluan tertentu yang digunakan pembaca dan tidak untuk dijual. Yang keenam, metode Topsis. Topsis adalah metode pengambilan keputusan multikriteria dengan dasar alternatif yang dipilih memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal negatif. Namun, alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif tidak harus mempunyai jarak terbesar dari solusi ideal negatif. Metode Topsis merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan masalah multi-attribute decision making yang didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Pertama kali diperkenalkan oleh Qinglai Huang dan Yun pada tahun 1981. Metode ini dikembangkan lebih lanjut oleh Yun pada tahun 1987 dan Huang Lai dan Liao pada tahun 1993. Metode Topsis ini banyak digunakan karena memiliki beberapa kelebihan, di antaranya konsep sederhana dan mudah dipahami. Komputasinya efisien, mampu mengukur kinerja relatif dari alternatif keputusan. Tahapan-tahapan metode Topsis. Dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode Topsis, ada beberapa tahapan data, di antaranya membuat metrik keputusan ternormalisasi, membuat matrik keputusan yang ternormalisasi berbobot, menentukan matrik solusi ideal positif dan matrik ideal negatif, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matrik solusi ideal positif dan negatif, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif, melakukan perankingan untuk setiap alternatif. Metode penelitian. Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual yang kemudian dimanfaatkan sebagai teori yang berkaitan dengan beberapa faktor dalam penelitian atau yang sudah diidentifikasi sebagai suatu masalah penting. Dan ini adalah kerangka pemikiran. Yang pertama adalah mulai, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada penetapan dan tujuan penelitian, yang keempat ada kajian literatur, yang kelima ada pengumpulan data, observasi, lalu dokumentasi, analisis menggunakan metode Topsis, yang terakhir wawancara. Metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode Topsis dalam menganalisis dan mengetahui penyebab dan faktor dari masalah tentang penelitian ini. Serta metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 1. Wawancara, 2. Observasi,
Yang ketiga, kuesioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Berikut langkah-langkahnya. Satu, pembentukan matrik keputusan dengan mengumpulkan data dari wawancara dan kuesioner untuk membentuk matrik keputusan. Dua, normalisasi matrik keputusan menghitung nilai normalisasi untuk alternatif berdasarkan kriteria yang ada. Tiga, pemberian bobot. Memberikan bobot pada setiap faktor sesuai dengan tingkat kepentingan. Empat, perhitungan jarak solusi ideal positif dan negatif. Menghitung jarak setiap alternatif dengan solusi ideal positif dan negatif. Dan yang terakhir, jadwal dan urutan pelaksanaan penelitian. Yang pertama, kegiatannya adalah persiapan bahan dan peralatan serta penetapan tenaga kerja penelitian. Yang kedua, wawancara dan penyebaran kuesioner dengan siswa, guru, dan kepala sekolah. Yang keempat, studi literatur, analisis data menggunakan metode Topsis. Yang keenam, penyusunan laporan akhir penelitian. Yang ketujuh, penyampaian hasil penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.